Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi aqwan nas bil ittihad. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi yuqimud-din bil ijtihad. Amma ba'd. Dewan Hakim, hadirin kawan-kawan seperjuangan yang saya muliakan. Tanah air kita Indonesia memiliki segudang cerita, bercorak budaya, beragam bahasa, suku yang berbeda-beda, gaya hidup yang tak sama, ideologi yang tak serupa. Itu semua keanekaragaman dan multikultural Indonesia yang mesti kita jaga. Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Al-Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, memperkenalkan prinsip dasar tentang nasionalisme dengan fatwanya yang terkemuka. Hubbul watani minal iman, mencintai tanah air adalah sebahagian daripada iman. Hadirin, akhir-akhir ini semangat persatuan menjadi persoalan yang hangat dibicarakan. Stigma negatif anti NKRI dan anti kebinekaan terhadap sekelompok umat Islam menjadi isu yang diperdebatkan. Masing-masing pihak mendeklarasikan dirinya sebagai kelompok yang paling nasionalis, sementara kelompok lain dituduh radikalis, intoleransi, dan tidak Pancasilais. Hadirin, di tahun demokrasi ini, Indonesia bila tak mawas diri menyikapi perbedaan, tidak mustahil akan melahirkan tawuran lintas kelompok. Beda dukungan akan menyebabkan saling membusungkan dada, apalagi fanatisme buta. Bila tidak disikapi dengan jiwa yang nasionalis, akan berujung kepada tak mampu berdiri atas kaki sendiri, menjadi tamu di negeri sendiri. Multikultural yang merupakan semangat Indonesia menjadi mati dan tak berfungsi. Dasar inilah tergugah hati saya untuk mengangkat sebuah topik pidato dengan judul "Semangat Persatuan adalah Modal untuk Membangun Negeri yang Multikultural". Dengan landasan normatif Kitab Suci Al-Quranul Karim, Surah Ali Imran ayat 103, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Dan berpegang teguhlah kamu pada tali agama Allah, dan janganlah bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepada kamu ketika dahulu kamu bermusuh-musuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu.
sehingga dengan karunia-Nya kamu bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkanmu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Dewan Hakim, hadirin para pecinta pentas PAI yang saya muliakan, di dalam tafsir At-Tabari Jami'ul Bayan an Ta'wilil Quran jilid kedua halaman 292 menjelaskan bahwa wa'tasimu bihablillah ay tamassaku bidinillah. Lanjutan dari ayat tadi terdapat kalimat wala tafarraqu ay fadawamu 'alal itlafi wal ijtima'i. Konsisten dan istiqamah dalam persahabatan dan persatuan. Islam tidak mengharapkan kita bercerai-berai. Karena itu hadirin, mari kita samakan langkah, wujudkan kekompakan, padukan arah tujuan, satukan persepsi, hidup sehati. Perbedaan jangan sampai melahirkan perpecahan. Karena Indonesia satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Sepakat hadirin? Sepakat. Hadirin, tanpa persatuan dalam keberagaman akan meluluh lantakkan suatu bangsa. Kenyataan yang menyayat hati kita adalah penindasan Muslim Uighur tanpa dosa, korban berhampuran, nyawa melayang tak bermakna, Muslim yang dipaksa keluar dari agamanya, anak-anak usia balia dipaksa berpakaian tradisional Tiongkok, mengkonsumsi makanan haram, sujud dan beribadah kepada patung Konfusius, menghafal anti bendera komunis dengan cara yang tragis, sadis dan ekstremis. Bayangkan hadirin, mereka ditahan di balik tembok besar, lengannya diborgol, kulitnya disetrika, disiksa dan dianiaya, hilang rasa dan asa, hidup yang tidak mulia. Di manakah makna multikultural Nusantara kita? Padahal Rasul telah bersabda dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah. Beliau berkata, Al-Muslimu akhul Muslim, la yaqlimuhu, wa la yaqduluhu, wa la yaqiruhu, at-taqwa hahuna. Sesama Muslim adalah bersaudara. Karena itu, jangan saling menzalimi, membenci dan merendahkan. Disinilah ketakwaan. Pesan Rasulullah ini mengajarkan kita agar tidak saling membenci, mencaci maki dan tidak sayang antar negeri. Sepakat hadirin? Jika sikap ini diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah persatuan dan kesatuan akan menjelma dalam kehidupan kita. Bangsa kita akan makmur dan subur dalam ranah kejayaan, jauh dari perpecahan. Dari pidato saya tadi, dua hal sebagai kesimpulannya. Pertama, kita harus merekat ulang persatuan dan kesatuan walaupun di tengah multikultural Indonesia. Kedua, persatuan dan kesatuan memerlukan kesamaan langkah dan persepsi, hidup sehati. Perbedaan yang ada jangan sampai melahirkan perpecahan. Terus merajut persaudaraan untuk menguatkan yang rapuh dan menyambungkan yang sudah putus agar menjadi satu rasa, satu jiwa, satu asa di bawah pertiwi tercinta Indonesia. Hasbunallah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.